Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 13 Juni 2022. Dan pekabaran kita untuk hari ini dengan judul Kekuatan dan Keindahan Tabiat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami boleh terima, rasakan hingga di pagi hari ini. Tuhan sudah jaga kami, lindungi kami, sampai kami boleh bangun pada pagi ini, boleh mengucap syukur dan bersedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 13 Juni 2022 dengan judul Kekuatan dan Keindahan Tabiat. Hosea 14 ayat 6 dan 7, Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semparaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Terserah kepadamu, hai remaja putra dan remaja putri, buatlah keputusan apakah engkau akan menjadi dapat dipercaya dan setia, siap dan teguh untuk mengambil pendirianmu pada kebenaran dalam segala keadaan. Apakah engkau ingin membentuk kebiasaan yang benar? Kemudian carilah orang-orang yang memiliki moral yang kuat dan yang tujuannya cenderung ke arah yang baik. Jam-jam pencobaan yang berharga diberikan agar engkau dapat menghilangkan setiap cacat dari karakter, dan ini harus engkau upayakan, tidak hanya agar engkau dapat memperoleh kehidupan di masa depan, tetapi agar engkau dapat berguna dalam kehidupan ini. Karakter yang baik adalah modal yang nilainya lebih daripada emas atau perak. Itu tidak terpengaruh oleh kepanikan atau kegagalan. Dan pada hari itu, ketika harta benda duniawi akan disapu bersih, itu akan membawa keuntungan yang melimpah. Integritas, keteguhan, dan ketekunan adalah kualitas yang harus dicari oleh semua orang dengan sungguh-sungguh. Karena mereka mendadani pemiliknya dengan kekuatan yang tak tertahankan, kekuatan yang membuatnya kuat untuk melakukan kebaikan, kuat untuk melawan kejahatan, kuat untuk menanggung kesulitan. Cinta akan kebenaran dan rasa tanggung jawab untuk kemuliaan, untuk memuliakan Tuhan adalah yang paling kuat dari semua dorongan untuk peningkatan kecerdasan. Dengan dorongan ini, siswa tidak bisa menjadi orang yang sepele. Dia akan selalu bersungguh-sungguh. Di setiap tempat dapat ditemukan pemuda yang pikirannya dilemparkan ke dalam cetakan yang lebih rendah. Ketika dibawa ke dalam hubungan dengan kelas ini, mereka yang telah menempatkan diri mereka sendiri tanpa syarat di sisi Kristus akan berdiri teguh dengan apa yang akal dan hati nurani katakan bahwa mereka benar. Jadi saudara, kekuatan dan keindahan tabiat itu sangat penting. Percuma kita orang-orang muda, cantik, ganteng, tetapi kita memiliki sifat yang buruk. Lebih baik kita memiliki wajah yang buruk atau fisik yang tidak baik, tetapi kita memiliki tabiat, karakter yang indah. Itu sangat penting karena image of God atau gambar dan rupa Allah itu bukan wajah kita, bukan dari fisik kita, tetapi itu berbicara tentang hati kita. Fisik, saudara, fisik bisa diubah oleh Tuhan ketika Dia datang. Dia akan mengubah fisik kita sempurna seperti tangannya yang terampil yang penuh kuasa menciptakan manusia pertama. Tangan yang sama akan mengubah kembali kita. Secara fisik kita bisa diubah, tetapi tabiat kita harus dipupuk, dipelihara. Lalu kemudian dengan rajin-rajinnya
tabiat itu dikembangkan setiap waktu. Jadi kalau percuma orang ganteng atau cantik tetapi cerewet atau pemarah atau lain sebagainya. Yang paling penting adalah tabiat. Kalau tabiat kita baik, tabiat kita sama seperti tabiat Kristus, maka kita akan, itu disebut dengan kekuatan dan keindahan. Mungkin kita berpikir bahwa kapan kita akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat? Kita katakan mustahil. Tapi jangan tertipu, sudah Alkitab sudah memberikan kita jalan bagaimana kita mencapai tabiat sama seperti Yesus. Tuhan juga tidak akan tinggal diam, Dia akan bantu kita. Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita, jatuh bangun kita. Tetapi setiap kali kita jatuh, kita tidak jatuh di lubang yang sama. Artinya bahwa jatuh bangun hidup kita, tetapi kita terus bertumbuh sampai kepada di sana Allah akan sempurnakan kita punya tabiat atau kita punya kehidupan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dalam pekabaran hari ini, adalah menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami sampai di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami, mengubah hati kami, agar kami dapat memiliki tabiat sama seperti Kristus. Yang kami andalkan dalam hidup kami adalah tabiat kami, supaya tabiat kami indah, cantik, ganteng kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Dan dengan itu orang lain di sekitar kami boleh menjadi diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami tidak berjalan sendiri, tapi kami selalu berjalan dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami, Bapa, kami taruh seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hari ini kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi selalu memelihara kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.